Nah, namanya aja serem. Jangan deket papa aku. Gitu. Jadi setahun nggak ketemu. Yang paling Iya. kalian kangen apa? Bohong kalau saya. Itunya TV-nya. Mbak, ngejagain dia banyak fansnya dari cewek-cewek susah nggak? Mas, sejauh ini bisnis kamu nih ngerasa sudah on the track atau aduh ada lagi sepi atau lagi rame itu kapan? Ya, kalau on the track, saya dari awal udah ngerasa on track banget sih karena ini benar-benar nggak jauh dari aku gitu. Jadi kadang kan kalau orang memulai bisnis tuh kita nyari-nyari ya, nyari-nyari banget. Apa ya gitu? Apa ya? Mulai dari mana? Ternyata bikinlah dari yang terdekat lo gitu. Itu yang paling relate sama lo gitu. Tips pertama, David Bayu. Jadi kayak sok ngajarin Tips gitu nggak apa-apa ya? ini sekalian buat orang yang mau bisnis jangan gitu jauh-jauh ya? gitu kan? Oke. Jangan jauh-jauh satu. Bikinlah jangan sesuatu yang deket sama lo dulu deh. ting satu. Yang Oke. jangan lo nggak doyan tapi lo coba bisnis itu gitu. Lo ngerti aja nggak kadang-kadang ada yang kayak gitu kan. Ikut-ikutan lagi rame kopi Apalagi yang lagi gitu tren kan? gitu. Jangan yang lagi tren juga sih. Oke. Justru yang deket lo dulu dan minimal pelan-pelan lo kuasai sebelum lo rilis gitu. Pelan-pelan gitu. Itu berarti tips 2, pelan-pelan lu kuasai. Iya. Dia bingung. Dia Pelan-pelan lo kuasai. sebelum rilis. Iya sebelum rilis Oke. tuh lo godok dulu. Tapi sebenarnya lo harus memulai. Iya maksudnya. Itu kan kadang-kadang orang tuh suka bingung. Gue mulai dari mana ya? Iya benar. Dari mana dulu ya? Jangan berkutat di wacana kebanyakan. Kelamaan. Jadi emang kadang-kadang kan banyak wah kalau kesini ini. Iya. Jadi banyak kekhawatiran. Jadi kayak gue ngerasa tuh kekhawatiran tuh bikin lo nggak berani melangkah gitu lo nggak. Udah Maju gue nggak? mau kesini, ntar ada ini susah. Oh udah banyak ini. Sebenarnya lo jalan dulu aja. Nah maka kesini. Ntar ada apa ya kesini pelan-pelan gitu. Oh kalau kesini ini nggak itu tinggal. Ada batu ya udah ke kanan. Iya. Ada halangan apa? ada tokai kucing ke kiri. Tinggal nggak usah jangan diinjak gitu. Tapi setidaknya lo melangkah gitu. Lo do. Tips nomor 3. Gila. Wah langsung ya. Langsung nih tips nomor 3. Just do, Jalan gitu. dulu aja. Jalanin dulu. Misalnya, gue pengen bikin kopi, atau apa gitu. Konsepnya gini. Ya minimal jalan yang terdekatnya dulu apa gitu. Gue belajar dulu deh tentang kopinya atau jangan tiba-tiba langsung bikin atau apa pelajar. Stepnya everything from the small step lah kan bilangnya gitu kan dari yang kecil dulu karena impactnya akan gede ke depannya gitu. Yang teman-teman pada bingung juga modal. Gue nyari kemana ya? Nah itu. Kan. Sebenarnya modal yang paling gede adalah diri lo sendiri kadang-kadang. Tips nomor 4. Iya orang kadang butuh modal uang segala macam, tapi yang modal intelektual lo tuh ternyata yang paling mahal gitu. Lo bikin, kalau menurut gue ya gitu. Dan apa ya, ide lo itulah sebenarnya yang paling mahal. Gitu. Tapi kalau ide lo nggak dijalanin juga nggak jadi apa-apa sebenarnya. Setidaknya lo coba little step gitu, satu dikit-dikit gitu. Yang emang nggak langsung. Ya namanya juga nanem ya Bu ya. Nanem pengen ada hasilnya. Nanem mangga, ya masa iya lo langsung pohonnya gede, gitu. Ya bijinya dulu lo tanam pelan-pelan, keluar sedaun, dua daun gitu. Iya, kalau lo mau merasakan hasilnya ya, it doesn't came up that fast. Gitu. Kadang-kadang orang kan kayak gitu, aduh, gue nggak modal apa-apa, gue bingung kemana gitu. Nah itu. Nggak punya modal apa-apa gitu. Misalnya, tapi pengen bikin apa gitu. Misalnya udah tau lah pengen bikin bisnis clothing, nasi, ya clothing lah. Apa masakan deh makan gitu.
misalnya dimsum yang agak beda gitu. Tapi gue nggak punya modal. Nah itu Ya sebenarnya modalnya yang lu punya dulu aja, jangan yang muluk-muluk gitu, jangan muluk-muluk. Apalagi zaman sekarang gitu ya. Lu bikin yang kecil small step aja dulu, tapi lu lakuin kan sebenarnya tuh masa ya istilahnya ada modal. Kalau nggak istilahnya gimana ya? Ya jangan modal nothing juga gitu. Kan kadang orang mau, gue nggak mau keluar apa-apa. Ya nggak gitu juga. You have to give. Dan to receive kan sebenarnya konsepnya gitu. Masa lu mau receive doang tapi lu nggak mau naruh sesuatu sih di yang mau lu harus bikin. berani ya. Iya, kalau nggak berani gitu. nggak maju-maju ya. Ya lu nggak akan dapet apa-apa. Give dulu kita. Kayak gue bikin Union Well, udah keluar mulu aja dari dulu sampai sekarang sampai ya emang tujuannya bukan take duluan sih gitu. I just want to give first gitu. Kalau ternyata dapet take, ya itu emang impact dari yang udah lo give. Jadi kalau dibilang butuh nggak punya modal, ya apa yang lo bisa lo give itu udah jadi modal lo gitu. Apa yang lo bisa lo berikan sebenarnya itu udah jadi modal lo gitu. Lo berikan karya lo nggak perlu modal atau apa. Lo berikan ide lo berikan tenaga lo sebenarnya itu udah modal kan sebenarnya. Tapi at least udah lu keluarin duluan kan? Pokoknya jalani dulu gitu ya. Just give that first. Bikin kayak gini emang hobi ya, bukan atau musik lagi mandek atau apa nggak ke situ. Hobi dari dulu pengen teh. Emang pengen. Untuk bikin desain karena fashion, gue suka fashion. Iya, ketahuan. Yeah. Orang nggak pakai rompi ini dia pakai emang beda loh. Maksudnya emang itu suka. Iya kan fashion kan mengaplikasi apa ya? Ya kayak teh pakai ini kan fashion juga Kotak-kotak. kali. Ini fashion. Jadi ekspresi dari lo punya komposisi apa sih di dalam pikiran lo, ngedesain apa sih gitu yang bisa lo terjemahin gitu ke reality. Ya gue demen gambar, demen fashion, demen musik, ya itu kan deket banget sama aku, makanya aku tuangin aja di sini, bikin brand lah. Tapi ya tadi emang nggak gampang kalau sendirian, makanya aku ketemu jodohnya yang temanku di Bandung ini yang emang dia udah menjalani clothing industry. Bandung kan juaranya ya. Bandung gila-gilaan. Pionir distro atau segala clothing macem. Brand fashion anak muda banget. Jadi temenku tuh ternyata emang udah lumayan lama berpengalaman. Jadi tapi dia pengen bikin sesuatu yang di luar umumnya dia gitu. Ya udah ketemulah aku. Kita godok bareng gitu, berdua gitu. Tapi di sini nggak yang kayak ke Elvisan gitu ya? Ininya. Apanya? Clothing line-nya. Maksudnya ya maksudnya kan kalau kamu kan kayak Elvis kan kayak gitu bajunya gitu. Ya maksudnya kan kalau aku lihat di video klip kamu tuh yang dulu sih kebanyakan kan kayak gitu-gitu. Kalau aku kan ini lebih yang sekarang meskipun vintage, tapi yang masih relate lah. Jadi anak sekarang pun bisa pakai. Ya daily use-nya juga masih kepake banget gitu. Kalau kadang kita bikin juga yang emang nggak daily gitu. Jaket-jaket yang ini dah. Tapi mostly masih casual banget sih. Oke. Ini aku sekarang balik ke yang aku kan kangen sama Naif gitu loh. Ya. Terakhir kapan manggung sih? Terakhir manggung itu pas sebulan yang lalu teh. Kalau ini sekarang bulan Maret ya. Sebulan yang lalu setahun yang lalu. Oh, makanya gua kaget. Ini bulan Maret kan? Ini Maret. Iya, ini Maret. Tanggal berapa sekarang? Maret tanggal 7. Tanggal 12 Maret deh kalau nggak salah terakhir manggung Naif. Waduh, itu kok belum protokol ya kayaknya. 12. Jadi itu terakhir, besokannya udah kita nggak bertemu sama sekali sampai sekarang. Empat-empatnya? Iya. Teleponan? Ya, Zoom. Oh iya? Nggak bertemu fisik dulu. Padahal kan orang ketemu-ketemuan masih gitu, ya, cuman kan jaga ada jarak. Yang emang dua yang emang sangat ini banget, protokoler banget gitu, yang nggak apa-apa juga. Kalau aku masih ke toko lah, dari rumah ke toko doang juga ininya. Berasa kayak pernah kena nggak?
Kan orang kayak gue pernah kena deh, tapi gue nggak tahu gitu. Kayaknya sih enggak sih. Oh enggak. Moga-moga bukan sih. Iya, mudah-mudahan bukan. Kayak gimana? Enggak, belum. Mudah-mudahan enggak sih. Iya, mudah-mudahan enggak Iya. sih. Mudah-mudahan cuma flu biasa sih. Nah. Ya mungkin flu biasa kayak radang tenggorokan pernah berapa bulan yang lalu, cuma udah 3 hari gone gitu. Jadi setahun nggak ketemu. Yang paling kalian kangen apa? Bohong kalau saya pribadi gitu nggak kangen dengan vibes manggung itu bohong banget. Tapi untungnya bukan dalam arti untungnya, bukan jadi kayak penyesalan. Jadi saya tuh setiap manggung tuh itu feel the moment-nya full banget. Jadi saya sangat menikmati setiap manggung karena saya mikir gitu, tiap manggung itu adalah yang terakhir gitu. Kok bisa kepikiran begitu? Coba ya kayak tadi kita ngomong tentang sama orang tua, anggaplah kita tuh tiap berjumpa dengan seseorang itu adalah perjumpaan kita terakhir. Jadi saat itu kita merasa full kayak wah ini Terakhir deh. Kamu doang yang punya perasaan kayak gitu atau empat-empatnya? ya kalau aku sih menjalankan kayak gitu karena setiap momen kan pasti beda teh. Jadi setiap manggung itu momennya saya full merasakan senang karena gue ngerasa ini bisa jadi besok gue nggak manggung lagi atau Gila. Gue merinding loh, asli. jadi kita cherish every moment karena anggaplah emang momen tuh nggak selamanya kan momen kan exactly just gone like that gitu. Jadi kayak setahun sekarang nggak pernah manggung, kangen sih iya. Tapi untung kemarin-kemarin gue sudah maksimum. full setiap manggung gue full merasakan momennya tuh nggak gue sia-siain gitu. Jadi gue nggak sia-siain manggung gitu aja rasa gue gitu. Jadi nggak pengen buru-buru cabut atau ya sangat menikmati sekali lah. Gitu. Sampai yang kalau ngocol-ngocol kepanjangan dimarahin sama siapa? Nggak boleh ngocol kepanjangan. Misalnya dulu iya. Tapi udah boleh lagi ya. Walau itu dulu zaman kuliah teh gitu. Aduh, nggak mau dibilang band apa? Nggak mau dibilang band lawak. Ya nggak apa-apa sih. Ya maksudnya senang lah. Intinya lo harus nggak boleh kehilangan momen tadi. Harus sama anak pun begitu kan. Misalnya sekarang kan kita dikasih momen untuk full sama keluarga. Bener. Ya udah, bagus dong. Anak gua nggak pada kuliah gitu. Iya. Kan anak gua udah pada kuliah tuh. Ya udah, sekarang mereka di rumah ya udah malah. Oh ya, tadinya kita cuma berdua nih gitu. Ya, sekarang malah bertemu dengan mereka terus kan. Ya enjoy that moment gitu. That's not gonna last forever. Iya, bener. Apalagi anak udah pada gede-gede. Iya. Tuh umur segitu tuh harusnya main sama teman-teman kan. Lagi nongkrong mulu, lagi cabut-cabutan mulu. Zaman lu juga gitu dulu. Oh iya, apalagi aku kan langsung kuliah jauh dari orang tua juga gitu. Ya, it's the moment for enjoy every itu tuh moment. nggak latihan sama sekali, maksudnya balik lagi ke Naif, nggak latihan sama sekali, setahun tuh bener-bener los banget. Bahkan kita sudah sepakat untuk apa ya? Nggak bubar kan? Kalau Sepakat bahasa ininya tuh bahasa Inggrisnya hiatus. Apa tuh? Hiatus. Jadi kita sepakat untuk jadi kita nggak usah ngapa-ngapain, bubar juga dibilang bubar apa enggak. Ya bahasa vakum kayaknya kurang cocok. Pas gue lihat temanku bilang ini lebih cocok hiatus gitu. Hiatus ya udah, hiatus ya deh. Until the moment yang nggak tahu kita kapan juga gitu teh. Ya nggak apa-apa. Dan sekarang ya saya tetap nggak bisa diem juga, lagi ngegodok buat album gue sendiri. Gue bikin solo. Solo udah berapa album? Belum pernah. Tapi sekarang berarti ini lagi mau bikin. Oh, oke. Udah 7 lagu, tinggal take vokal gue. Sendiri main bandnya piano sendiri, gitar atau ada yang bantuin? Gue ngajak pemain piano, ada sama ya mungkin nanti ada cabutan pemain string atau apanya gitu. Ya tapi lagu udah beres sih. Teman-teman oke, maksudnya ya udah oke lu kalau mau solo gitu. Ya nggak ada larangan atau apa kayak gitu sih. Mereka juga karena emang kita nggak ya aktivitas sudah sekarang kan disuruh kembali ke masing-masing gitu. Jadi ya masing-masing mau apa silakan jalani. Sama sebenarnya sekarang kondisi yang terjadi ya kita sebenarnya harusnya saling bantu kayak zaman perang gitu.
punya apa? Saya punyanya ini. Ya apa yang bisa gue kasih ke lo, apa yang take and give-nya deh gitu. Sebenarnya kondisi sekarang tuh dilihatnya kemanusiaannya sih harusnya dilihat dari kayak gitu ya. Sama Iya sih. sama yang gue lihat ya kondisi di pandemi ini yang gue rasakan sendiri. Wah, ini orang-orang yang aslinya kok pada true nature-nya dirinya kok pada kelihatan semua gitu. Dengan kondisi yang ditindas, dengan kondisi environment, malah keluar aslinya semua nih. Ada yang lebih baik, ada yang malah kelihatan aslinya tidak baik juga gitu. Aku lihatnya gitu. Ada yang ngamuk-ngamuk juga gitu itu kan kan. nature-nya dia keluar karena tekanan kondisi. Nah, lu bisa keluar asli lu yang baik, ya bagus banget berarti emang lu your nature is good. Kualitasnya udah kayak seperti itu gitu. Kualitas diri Biasanya nih, biasanya ya orang-orang grup musik kalau misalnya vokalisnya udah solo gitu kan. Ya kan biasanya tuh suka yang ya udah warning untuk pelan-pelan bubar, bener nggak? Kan ada contoh-contoh kayak gitu. Ya banyak, tapi banyak juga yang ternyata emang bandnya jalan, vokalisnya solo juga jalan juga banyak juga kondisinya banyak juga. gitu. Tapi kalau aku kan emang jalaninya dari dulu dari dulu kalau mau juga dari dulu gue bikin sendiri gitu. Tapi gue lebih seneng memprioritaskan kalau berkarya bermusik, so far masih sama Naif gitu. Nah kalau kondisi ini yang tidak memungkinkan bersama Naif dulu, ya udah sendiri dulu. Gue masih pengen ada di pala gue nih yang gue create nih. Mau tetap nggak mau pensiun gitu untuk berkaryanya, ya udah gue bikin aja deh, bikin terus bikin. Karena gue nggak kenal kata pensiun buat di pribadi gue gitu. Musik mah nggak ada pensiunnya kali. Anything. Iya ya, desain nggak ada. Kalau gue ngeliatnya misalnya ke Stanley yang gue tonton, yang jadi ini gue jadi idola buat gila nih orang nggak ada pensiunnya. Sampai terakhir gue nonton Clint Eastwood 90 tahun atau masih sutradarain, masih main filmnya dia sendiri juga. What? Gue bilang, ya buat gue jadi role model buat gue. Oh iya, kalau lo pensiun yang dulu diam nggak ngapa-ngapain, mati. Itu pensiun kalau dari perusahaan kali ya. Misalnya maybe. Tapi when you pensiun nggak ngapa-ngapain dan lo menikmati hidup dengan pensiun di gunung tapi gitu, nggak bikin sesuatu, ya buat gue itu mati sih. Tinggal nunggu mati aja. Oke. Nah, sekarang kan ada 7 lagu ya, 7 lagu siap untuk satu album. Ya, bentukannya kayak Naif nggak atau genrenya kemana? Kalau aku kan kayak gimana? Wah, biar lebih simpelnya lagi daripada ngeband, mendingan gua gitaran sama piano aja deh. Gitu. Jadi nggak terlalu ngeband banget lah. Gitu. Jadi musiknya mungkin akan lebih chill, lebih simple, nggak ngeband banget lah kayak gitu. Naif itu yang aku kling di kuping gua tuh yang Asai Geboy itu apa? Mobil balap. Iya itu. Single pertama kita itu. Oh iya. Jadi pas dengerin lagu itu tuh kebayang banget di kepala gua Asai Geboy ngebut di situ. Gue pernah punya mobil balap sendiri. Wah, lampu-lampu ibu kota malam hari jalanannya kosong itu di kepalanya kayak gitu. Kuliah angkatan berapa sih? Ih, jangan di sini atau nyebut angkatan mah. Ih, kan kalau lagu itu 98 baru rilisnya soalnya. Iya, udah gede lah. Ya. Aku udah gede. Nah, itu tuh kebayangnya kayak gitu. Padahal belum ada video klipnya kan waktu itu. Tapi langsung kebayang tuh kayak gitu. Lucu, lagu-lagunya lucu. Itu kamu semua? Itu bersama-sama bikin Naif. Maksudnya bikin bareng lagu lah, karena itu waktu itu dari record labelnya. Minta tambahan lagi dong lagu. Kita bikin di kamar di kelas di kampus. Ini nih bikin yuk tambahan nih buat demo, buat ngasih ke label gitu. Ya udah jadilah mobil balap gitu. Itu. Inspirasinya mungkin kalau aku bikin tentang ini aja. Kalau waktu itu bilang mobil balap yuk. Aku waktu itu lagi demen kartun Speed Racer gitu. Oh ya. Ya udah temanya mobil balap, udah jadinya. lucu lagunya. Yang itu yang lagu apa tuh yang mengapa Posesif. itu. Posesif. Iya.
Itu ngegambarin itu siapa? album kedua. Kenapa? Ngegambarin siapa nggak? Bikin Sebenarnya itu kalau tuh. si yang bikin kan Pepeng sama Chandra keyboardis mantan Naif itu. Oh, apanya? Inspirasinya atau apanya? Iya. Menggambarkan siapa? Nggak Kan, tahu sih. kan Kalau orang kayaknya bikin sih, tuh kan pasti ada kayaknya sih itu bayangan. curhatan hati pembikinnya waktu itu sih Pepeng dan Chandra gitu. Ya nggak ke siapa sih, mungkin lebih Kenapa pakai foto model Video. model yang video klip yang itu? Waktu itu Kok larinya ceritanya ke situ gitu? ceritanya kita punya teman di kampus ada namanya Platun. Itu dia warga negara Australia sebenarnya, tapi kuliah di IKJ gitu. Orang sono lah, tapi temenan main sama kita. Dia sempat syuting film atau apalah gitu. Gue ngeliat karyanya kayaknya boleh nih buat gue jadiin sutradara video klip nih gitu. Gue ajak aja dia, lo mau nggak bikin video klip Naif? Gue bilang gitu. Ya udah sini gue dengerin dulu. Gue langsung ke kampus, gue dengerin. Gue yang approach ke dia lah, aku yang approach ke Platon itu. Nih, tiba-tiba dia malam nelpon, lu datang sekarang deh, gue punya ide gini-gini. Gue nongkrong di depan tim tuh di Taman Ismail Marzuki. Datang samperin si Platon. Idenya gini, pakai Maria gini. Wah, gue nggak ngerti, Ton, ide lo gue nggak nyampe soalnya, karena lagunya sebenarnya nggak menggambarkan itu, tapi waktu itu gue yang yaudah deh terserah lo Platon, karena lo kan punya persepsi sendiri terhadap lagu itu. Kita gitu. udah minta sama dia punya itu, ya udah deh gitu. Ya udah, gue ikut aja, lo mau bikin apa kek. Akhirnya jadilah yang seperti ditonton dengan model Afi. Iya, almarhum. Jadi orang tuh ngira, oh ini cerita tentang seseorang yang ya seperti itu gitu. Bahkan sempet awal-awal dulu taunya dia adalah vokalis Naif si model itu kan, karena gue sendiri nggak nongol kan di lagu sama itu. Sekali saking besarnya itu lagu model dan lagunya sangat match gitu, sehingga orang nggak tahu yang nyanyi aslinya adalah gue gitu, karena gue nggak lip singin kan di video klip itu gitu. Emang di situ agak lebih dicemprengin ya suaranya, kayak lebih. Ya emang mau nggak mau gue nyanyinya mesti gitu, emang suara gue cempreng, Mbak. Enggak, beberapa lagu yang lain enggak gitu. Emang lucu. Jadi kalau aku lihat nih Mas, di tempatmu ini lebih banyak ke apparel cowok, tapi yang agak ke motor-motoran, bener nggak? Karena DNA ya tadi gue demen motoran. Ayo masuk di yang gentleman's strike. Nah itu lucu banget ya. Udah berapa tahun ya? Itu lucu banget. Hampir 5 tahun yang lalu pertama. Tiap tahun di Bandung pasti gue bikinin. Jadi Union Well pasti jadi host untuk sini deh kita yang organize untuk penontonnya bikinin. Semua baju-bajunya kayak gitu. Iya, gitu emang kan? acara dari luar gitu kan. Udah berapa kali sih? Sebenarnya tiap tahun, tapi tahun ini nggak ada. Nggak ada. Aku mau lihat motor yang ini pernah dinaikin sama kamu nggak? Ini kebetulan nggak pernah. Jadi yang motor gue taruh sini nih yang nggak pernah. Yang di depan yang merah nggak pernah. Itu aja motor yang merah beli emang buat di toko ini. Beli di luar negeri. Online atau? Jadi ada temanku dari bawa dari Thailand kalau nggak salah. Jadi ada. Padahal kalau dipakai di jalan. Sama ini juga motor Vespa ini kan juga. Bukan Vespa, maaf, skuter ini juga dari. Nggak pernah dipakai juga. Nyoba di jalanan Jakarta. Pernah Oh pernah. Tapi yang ini belum. Aku kalau riding lebih seneng di Bandung. Motorku di Bandung. Apa? Jadi seleramu yang kayak gini-gini, Triumph. Iya, yang Triumph. Mau deketin yuk. Yuk. Kayak apa? Kayaknya yang nerangin harus Mas David ya? Ini sih ya gue lupa tahun berapa. Pokoknya CC kecil. Boleh Teh. Gimana? Ini CC ini kecil. Kayaknya cewek cocok sih. Jadi Triumph tahun berapa ya? Tiger. Tingginya mah cukup sih kayaknya. Iya. Ini gue bingung naruh di mana, di toko kan nggak terlalu banyak space-nya, udahlah gue taruh di tangga aja. Tadinya mau ditempel di tembok-tembok gitu. Tapi dia ada STNK-nya on the road, kalau misalnya bawa ke jalan, oke, masih. Nggak ada Teh. Oh nggak ada. Makanya pajang aja lah. Kalau yang gue pakai ada. Gitu, Triumph juga. Triumph. Ya. Triumph juga. Apa sih kenapa Triumph? Di Bandung ada berapa?
Bandung ada nggak banyak teh. Triumph Sama semua? motor pertama saya di Bandung. Jadi ada motor BMW yang di video klip karena kamu cuma satu. Nah itu gue taruh di Bandung. Oh, Ada. oke. Itu berarti Itu motor pertama kata saya. bahasa Sunda mah itu kamemet gitu ya. Naon eta? Kamemet teh kesayangan. Ya bisa jadi kayak udah nih motor pertama gue nih gitu. Ya udah gue taruh di Bandung. Oke, terus yang itu yang Itu dua lagi Triumph. apa? Itu juga sama. Ada BMW, ada. Ini juga sepedanya Triumph. Serius? Itu tuh. Mana? Triumph. Oh iya. Oh, ya ampun, import juga. Nggak tahu deh, pokoknya dapat di ya kita kan berteman dengan orang-orang penjual barang-barang antik juga teh di Bandung, ada pasar Cikapundung. Iya. Di mana ada juga teman-teman. Cikapundung. Lama. Aku dulu. Ya, Oke. ladies first. Ini yang bikin konsep ruangan itu siapa? Ya bareng lah, aku sama Lucu. sama temanku. Oh, ini ini- karena baru ini tutup, jadi barber ya? anak biniku aja tuh lagi pada selfie. Ya dia nggak sadar dia Nggak selfie sadar. dulu. Nggak apa-apa. Lucu. Ya anak istriku itu. Lagi ikut Cakep-cakep kesini. ya ampun. Dia mirip banget sama mamanya ya, bener nggak? Mirip mamanya katanya ya. Bener nggak mirip mamanya, bener kan? Enggak kayak papanya. Masa enggak lah? Tahu Apanya? deh. Aku ngobrol dong, boleh nggak? Sok tuh mau ngobrol. Serius? Yeay! Kabur. Dia kabur, kenapa? Dia kuliah di Bandung teh. Apa? Apa? Unpar. Unpar mah atuh. Rumah gua di belakang Unpar. Oh, dia ngekos di rumahnya aja Cibaleit ya. Cibaleit, iya. Iya, dia ngekos berapa Apa bulan? jurusan apa? Jurusan apa? HI, oh HI. oke. Sama mamahnya di Bandung tuh? Entah, mama di dia wae. Mamahnya di dia wae. Dulu kan sama kamu juga kan bawa mami. Oh iya. 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 Dulu yang nganterin ke stasiun yang yang ngumpet-ngumpetin Itu, dia janjian iya, sama ih, sama- Itu, Iya, ih. tapi ya bukan aku yang jemput. Iya. Tim dari itunya, TV-nya. Mbak, Buat ngejagain dia banyak fansnya dari cewek-cewek, susah nggak? gue sih. Masa? Fans dia kan cewek-cewek kan, ya kan? Apa-apa. Ya kan, ya apalagi yang zamannya jambul-jambul itu loh. Iya. Enggak, sekarang digondrong Iya. dan Susah lebih nggak jelas. ngejagainnya? Enggak sih. Dari dianya aja. Apa? Apa dari dia gimana? Ya dia yang bisa menjaga diri juga. Santai dia. Santai. Ah. Kadang-kadang dulu waktu kecil yang ini yang ribet dia malahan. Sampai sekarang. Kenapa? Riwahnya kenapa? Si Hei, Audrey. kamu sini! Kamu sini! Riwahnya kenapa? Tahu gimana sih si Audrey? Apa? Kalau ada cewek gitu. Jangan deket papa aku gitu. Masih anak apa masih kecil Masih gitu. kecil. Waktu ya masih di bawah masih teen lah awal-awal teen. Ya. Enggak. Lebih kecil. Oh, lebih kecil. Kayak umur 10, 8, 8 9 gitu ya. tahun. Iya yang ini yang receh gitu. Iya. Ya udah masuk mangga lanjut. Dipinjam dulu ya. Ya barbernya lagi tutup jadi buat dandan Buat- dulu. Mas aku tuh ada foto yang kamu lagi six pack banget di Men's Health. Asik. Woi. Iya berapa Ya, tahun Mbak, yang ya. lalu. Kamu lebih suka yang waktu six pack atau yang waktu kan ada kayak ada 3 tahap tuh, yang awalnya kan cabi banget ya kan, cabi banget, terus udah gitu yang six pack banget, terus ya sekarang ya so-so lah. Kamu lebih suka yang mana? Suka semuanya. Weh, Ya iyalah. Masa iyalah. ini. Itu gimana caranya tuh Mas Apa tuh? bikin jadi six pack banget itu kayak beda banget gitu. Sebenarnya emang paling susah sih emang kalau Siapa yang nyuruh? kagak ada ya. nggak ada? Pengen aja, karena kalau nge-gym doang nggak ada goalnya gitu kayak apain ya? Biar bisa bikin six pack gimana sih caranya ya
cobain aja, tapi emang ternyata challenge-nya paling berat gitu. Itu awalnya emang, aduh, dari berapa kilo jadi berapa kilo? Dari 85 kilo jadi sempet 65 kilo. Wih, gila, gitu. gila. Itu diapain? Ngatur makan atau lebih ke? Tapi paling berat sih emang di ngatur makannya. Terus ya udah, sisanya olahraga dan istirahat. Ngatur makan tipsnya gimana tuh, Mas? Buset, gue kayak ahli gizi Ya, kan. nggak apa-apa kan, Kalau ngatur kan makan, ada bukti. kalau waktu itu mah aku cuma ngurangin karbohidrat aja teh. Beneran ya? Itu tuh berarti karbo tuh ya? Ya karena udah punya penyimpanan lebih banyak kan, jadi yang bahan bakarnya digunain aja yang udah kita pakai, jadi lebih banyak makan protein. Ternyata aku lebih cocok makan protein daging atau ayam, itu lebih nggak usah makan nasi, nggak usah makan apa, sayur sama daging doang itu aja. Nggak kelayangan ya? Kan orang yang udah biasa makan Nggak terlalu protein? sih Nggak? dulu. Nggak, untungnya enggak sih. Oke. Cuma ya beberapa hampir setahun setengah yang lalu ya aku sempat stop gym gara-gara cedera gitu. Cedera karena? Gara-gara nge-gym juga. Oh ya? gara-gara Apa? Bagian apa? salah gerakan ini apa, lumbar berapa lah. Oh. PAP apa sih istilahnya? Saraf kejepit ya gitu. Iya. Ya udah, wah itu Pas udah. ini deadlift. Pas deadlift, exactly. Oh. Jadi udah stop hampir setahunan, akhirnya baru berapa bulan terakhir aku pelan-pelan. Emang deadliftnya berapa kilo waktu itu? Enggak terlalu berat kok, 10 kilo, cuma emang 20. udah terlalu nggak fokus, kayaknya nggak fokus sih, itu nggak fokus waktu itu, jadi Langsung klak gitu apa gimana? iya langsung Aduh. udah besokannya Hmm. manggung naik pakai stagen. Stagen. Stagen yang di ini pakai Iya, yang ada pompaan. Enggak sih, yang ada besinya di Oh, belakangnya, oke. pokoknya buat menopang dulu gitu. Ya udah, habis itu nggak Itu nge-gym nyembuhin dulu. back pain lama loh. Hampir 2 tahun teh. Untuk ngilangin setahunan setengah lah baru agak better gitu. Tapi abis itu nggak boleh ngangkat apa-apa, maksudnya nggak berat-berat, nggak boleh berat-berat lagi kan? Sekarang nge-gym lagi udah kayak waktu itu lagi, cuma gerakan deadlift gue masih kabur. Gue belum berani di deadlift gitu. Deadlift itu kan harus yang apa? Ya, yang di sininya iya, yang kerja, bukan di sini yang kerja. Itu kayak, nah namanya aja serem, deadlift. Deadlift. Iya. Ya kan ini Iya, channelnya iya. membahas ada masalah Ada, sport juga ya. ah. Ya, jadi ya mesti Pakai apalagi PT kan? usia di atas Nah, 40, you have to be careful, watch your back. Pakai PT, gue pakai PT. pakai padahal. PT, iya. Sampai sekarang pun dari 10 tahun yang lalu, 11 tahun malah, aku masih sama PT Dia, yang sama. iya. Sampai Biasanya kalau sekarang. udah cocok sama satu orang udah nggak mau ganti-ganti. Tapi kalau belum cocok masih nyari gitu. Begitu cocok satu dia terus. Mendingan nggak pakai PT. Oh. Gitu. Jadi kalau nggak Iya. sama dia udah gym sendiri, nggak usah pakai PT. Nah, kalau sekarang Mas sambil duduk boleh nggak? Ayo. Boleh. Kalau sekarang ini apa Silakan, namanya? silakan. Iya, Duduk thank you, sini. thank you. Aku di sini dia. Kalau sekarang ini nggak apa masih ngatur makan nggak? Iya, sekarang lagi nyoba ngatur makan lagi teh. Apa? Jadi misalnya pagi makannya apa, siang Aku makannya pagi apa? oatmeal, kadang-kadang gue campur sama susu protein. Mm-mm. Susu Jadi- protein tuh yang whey kan? Ya whey, Ah. tapi yang bukan yang buat gain, Oh. yang whey yang biasa aja. Ah. Kadang Campur kalau sama- lagi kalau ada alpukat gitu, aku alpukat sama susu protein udah diaduk aja gitu, pasti kasih air sedikit, udah buat sarapan itu Pagi itu. pagi habis bangun tidur lah. Ah. Kemudian habis sampai nge-gym, kadang gue kelar gym tuh di atas jam 7 malam baru gue makan. Makannya ayam. Lah siang-siang? Gue kan bangunnya nggak terlalu pagi, jadi jam 10-11an gitu. Oh itu sarapan. Buset. Jadi gue sarapan. skip lunch. Oke. Ya kalau ini metode gue jangan Iya, jangan ya. ditiru, Ini yang buat gue, jadi gue skip lah. Gue makannya langsung habis. Itu. Karena gue lagi cutting banget sih, karena kemarin sempat over kan yang habis kena itu. Iya. Sempat over berapa kilo, jadi gue lagi nyoba ke berat ideal gue lagi gitu. Berat idealmu berarti di Di angka. angka 70-an lah. Oke. Sekarang masih berapa lagi sisa? Sekarang masih sisa, sekarang 77. Masih, 5. ya masih, Lumayan. masih Lumayan. PR
Ya 75 itu udah enak banget sih sebenarnya. 75 udah enak sih. Tapi kamu pengen di 72 gitu ya? Iya, pengen di bawah 75 lah gitu. Oke. Nah, terus udah gitu siang ada makan buah atau cemilannya Cemilan apa? buah boleh. Habis nge-gym itu gue minum susu protein lagi, habis itu sauna. biar keluar air keringetnya gitu, sauna. Habis sauna kan lemes, makan deh. Makannya paling bini masakin tahu, ayam. Tahu diapain, ayam Tahu diapain? Rebus. Mah tahunya diapain biasanya mah? Ya kayak nggak diminyakin. Dipanggang doang, tahu kuning gitu ya. Kayak di katel gitu, cuman nggak pakai minyaknya, kayak disemprot doang gitu tuh yang iya, ya gitulah. Terus rebusin brokoli, ayamnya dipanggang juga. Udah. Itu malam. Udah terakhir. Kadang di atas jam 10 kalau pengen nambah lagi ya udah sisa yang tadi gua sikat lagi. Padahal kan malam tuh enaknya adalah mie instan. Iya, mie instan tuh mie instan gua kalau pengen mie instan tuh cuma kuahnya aja deh. Wah, enak banget tuh. Jadi buat inget-inget rasanya tuh kuahnya aja. Iya. Gitu. Yang paling dikangenin itu, terus atau ada makanan apa yang gue suka banget ini dan gue nggak bisa tinggalin? Suka banget tapi Kalau gue coklat. Es krim. es krim. Iya. Yang harus mau nggak mau harus gue babai dulu. Sama gue tuh kan sebenarnya bisa nggak makan nasi ya. Nasi tuh buat gue nasi putih gitu. Bisa deh gue nggak makan. Tapi kalau nasinya ada warna kuning, ada aroma uduknya, gue wah ini menggoda banget nih siarannya. Jadi kalau nasi putih plain gitu nggak tergoda lah. Gitu. Tapi kalau udah ada warna apa nasi biryani gitu. Oh iya, bahaya itu. Iya. Nasi goreng kambing. Goreng ya, sosol. Gue untungnya nggak terlalu gila gorengan gitu, yang digoreng gitu. Kalau gue yang nggak bisa gue tinggalin adalah kerupuk. Kerupuk Gak bisa. banget. Itu harus ada. Padahal Gue digoreng. sambal yang harus ada. Oh. Gue sambal itu Oke. harus cabe. Siap. Oke, saatnya trivia. Silakan. Wah, Oke. udah gerimis nih. Iya. Trivianya udah mulai kenceng. Oke. Band atau desain? Ben. Alasannya? Kan kuliah desain. Tapi dia yang menghidupi aku sampai anak istriku punya anak dan gue bisa beli rumah segala macam itu dari ngeband. Dari ngeband. Baik. Tapi yang ini udah bisa menghidupi dong. Dari ngeband duitnya. Dari ngeband. Oke. Berarti oke, band. Gue bisa bikin ini dari ngeband. Dari ngeband. Baik. Oke, itu satu. Kedua, jambul atau gondrong? Wah, pertanyaan yang sulit. Jambul atau gondrong? Harus dipilih. Jambul aja deh. Karena Simple, menghasilkan duit juga ya. Iya, simpel. Maksudnya kadang-kadang nih mesti nguncur kalau nge-gym, gerah gitu, kalau gondrong gitu. Tapi kan itu mesti pomade gitu kan? Ya juga sih. Tapi Reward kayaknya juga, gitu. lebih perawatan lebih simpel gitu. Kalau cuma malasnya mesti nyukur mulu tiap berapa bulan gitu. Gitu. Sekarang lagi libur. Jadi gondrong dan ya namanya gondrong covid nih, semua anak-anak covid apa yang anak-anak cowok sekarang sampai anak SD aja pada gondrong semua. Gara-gara covid. Oke, klimis apa brewok? Brewok. Iya. Kenapa? Iya, kalau istriku lebih demen. Kayak lebih cowok gitu. Oh gitu. Pribadi sendiri sukanya? Ya gue suka sih yang cowok lebih ada mukanya hiasannya Oh tuh. iya. Oke. Chubby atau six pack? Chubby atau six pack ya, lebih pilihan gue lebih six pack. Ya. Oke. Karena susah pencapaiannya. Pencapaiannya susah, ngejaganya juga susah. Jaganya susah, kalau chubby gampang. Iya. Jadi pilihlah yang susah. Oke. Apa lagi ya? Apalagi, yo. Apa lagi ya? Bandung atau Jakarta? Bandung. Karena? Gak tau, gue seneng environment aja di sana. Menyenangkan. Tapi aja. kan Jakarta yang menghidupimu. Iya. Jadinya bingung sih. Ya udah, tapi udah kecetus Bandung duluan. Jadi nggak boleh diralat. Tapi orang yang udah pernah tinggal di Bandung, stay di Bandung, emang
kayaknya tuh lebih apa ya, lebih suka Bandung gitu. Ya mungkin kalau nyari duit Jakarta. Iya. Tinggal di iya, Bandung. kumaha tuh, iya. Iya kan? Tinggal di Bandung. Bandung. Orang Bandung nyari duitnya di Jakarta. Iya. Rata-rata sih kayak gitu. Gitu. Berapa lama sih tinggal di Bandung? Aku belum pernah tinggal di Bandung. Tapi kenapa ada yang bilang David itu orang Bandung? Bandung ya? Oh, Karena oh. mungkin sering main Bandung. Teman-temanku banyak di Bandung. Gitu. Oke. Ya, Oke, motor bebek atau motor klasik? motor klasik. Bebek klasik juga asik sih. Bebek klasik, yang klasik banget, Iya. yang Honda 70. Iya, itu juga asik. Oke, udah kok. Udah. Terima kasih. Wah, asik. Ntar kita Yeay. cobain roti buayanya, Neng ya. Nah, kalau begitu, roti buaya rasa apa ini? Nggak tahu tadi Yahut lupa. rasanya, Cina. Ini enak banget. Yes. Dan Terima kasih. rasa tiramisu ya. Nanti aku terusin. Ya. Soalnya sekarang ini ada dari sponsor-sponsor. Oh, kalau ini bukan dari sponsor. Kalau yang ini dari Ada bisa. dari aku. Let me see. Boleh lihat? Iya, boleh dong. Wih, ini foto Ted. Ini. Wih, terima kasih. Indie Stories. Indie Stories, X Kita- David Bayu, Ah. Maret 2021. Thank you so much. Gue pajang di toko. Asik, dipajang. Oke, terus yang ini ada sponsor. Sponsor dari, dilihat dulu. Asik. Wah, David Bayu Kopi Latte, Hazelnut, Tim Kopi, thank you. Yeay. Oke. Buat kopi di sini, terima kasih. Oke, terus kalau yang ini dari Sun Pride. Waduh, Jadi ini banyak Pak sekali. varian baru, buah pir tapi kecil. Nggak, kamu harus nyobain. Kamu harus nyobain. favorit nih gua. Pernah nyoba nggak buah pir? Gue langsung buka ya. Iya, nggak apa-apa. Langsung sobek aja. Dibersihin Pir dulu. kecil gini. Di baju apa dibersihin dulu. Itu buah pir, cobain deh. Pernah nyoba pir yang biasa kan? Oh, favorit. Nah, gua, coba. ya. Yang ini. Seperti yang besar, tapi dia kecil dan lebih enak. Wangi. Wow, Wangi ya? suka gue. Iya. Thank you. Jadi varian baru itu Honeywell. Honeywell, Yes. tipenya. Honeybell. Oke, revisi Honeybell. Dan gue kadang kalau yang gedean kayak ngeliatin dulu giginya kayak Ah. udah kenyang duluan. Ah. Ini kayak lebih enak, Iya. lebih kecil. Di bawah, di Praktis. kantong. Iya. Oh, thank you banget Gitu, ya. thank you buat roti buayanya, buat kopi Thank you, Yahut buat cap sukses buayanya. Iya. Buat channel YouTube-nya, Amin. Terima kasih. nanti mampir juga ke channel YouTube saya. Asik, thank you Mas David. Sama-sama. Ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.